Kalau kita mau masuk Buddha oke. Katolik oke, Protestan oke, Hindu boleh oke. Satu agama yang nggak boleh, yaitu Islam. Makanya walaupun kita waktu itu harus memilih di antara 5 agama, kita nggak milih Islam. Kenapa? Islam ini tidak termasuk dampak. Islam ini negatif bagi kita. Kuda itu luar biasa. Di sini ubun-ubunnya ini ada keberkahan. Jadi kalau ketemu kuda itu bisa ubun-ubun. Makanya kita juga adabnya tidak boleh memukul ubun-ubun. Nah, kuda ini bisa untuk terapi ruqyah. Oh gitu. Penyakit ain, terus juga buat terapi autis. Gimana caranya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masya Allah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat dan pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, ya kembali lagi di mungkin katakanlah program ini adalah tayangan kisah, kita akan menggali kisah-kisah inspiratif ya dari berbagai macam kalangan. Nah, insya Allah sekarang saya sedang berada di daerah Tangerang ya, tepatnya di daerah Poris ya. Iya. Di daerah Dekat Poris, Pasar Sipon. dekat Pasar Sipon ya. Dan sekarang saya sudah bersama Koh Aziz, masya Allah ya, Muhammad Abdul Aziz ya namanya. Dan kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan perjalanan spiritualnya, kemudian terkait dengan peranan beliau nih ya, peranan beliau ini di dalam Islam ya. Karena setelah menjadi muslim, beliau langsung memposisikan dirinya sebagai seorang benar-benar muslim. Nah, seperti apa benar-benar muslim itu ya, seperti Koh Aziz ini, beliau dakwahnya itu kalau yang saya lihat ya di YouTube itu apa sih, aktif gitu. Jadi memang ada orang muslim dari lahir, dakwahnya kurang aktif nih Koh gitu kan. Tapi saya melihat teman-teman mu'alaf ya seperti Koh Aziz dan teman-teman mu'alaf itu yang dia tuh memang semangat di dakwahnya, saya iri gitu Pak. Gitu. Dan insya Allah kita akan sekitar beberapa menit atau 1 jam ke depan kita akan ngobrol dan berbincang dengan Koh Aziz. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam. Sehat ya Koh ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tapi lagi capek ini kayaknya. Wah, kurang tidur ya? Sebab semalam begadang. Ngapain tuh? Saya udah punya Roma. Masya Allah. Nah, Roma kalau nggak ada Ani itu kurang. Jadi semalam itu jemput Ani. Masya Allah. Ani itu kuda. Ani Jamilah. Oh, berarti jemput kuda semalam? Roma itu Ramadan karena belinya di Ramadan. Masya Allah. Kuda Alfa di sini nih Ramadan. Gitu. Ada namanya itu? Namanya Roma, panggilnya Ramadan. Ramadan. Nah, jadi Ani, Roma ini tak lengkap tanpa Ani. Jadi dibeliin Ani Jamilah. Jadi semalam kita gadangin Ani karena kuda kalau baru sampai itu harus dilihat. Takutnya nanti sakit perut atau apa. Oh gitu. Wah, pokoknya tentang perkudaan ahlinya deh Koh Aziz. Tapi nggak kelihatan ya. Lagi kurang tidur ini sebenarnya. Nah Koh, gini Koh. Sebelum nanti kita coba berbicara tentang perannya Koh Aziz di Islam ini seperti apa. Saya mau tahu dulu nih, mungkin teman-teman di YouTube beberapa kali sudah pernah melihat ya Koh Aziz di YouTube gitu kan, sering gitu kan. Cuman mungkin pemirsa Wakaf TV yang memang belum pernah melihat nih dan belum pernah mendengar kisahnya nih Koh Aziz seperti apa. Nah, mungkin perjalanan spiritual Koh Aziz nih sejak waktu itu sebelum memeluk Islam itu kan sampai sekarang itu kita pengen tahu nih Koh. Kita minum dulu ya. Silakan Koh. Soalnya juga capek biasanya dehidrasi gitu. Iya benar. Apalagi suasananya hot banget ini. Betul Koh. Karena ya gini, di sini sederhana sekali. Kita lihat nggak ada hidangan ini ya. Spesial gitu ya. Ya, kayak jajanan nggak ada. Memang karena saya nggak suka ngemil. Karena emang ngemil itu salah satu yang merusak pola makan dan merusak tubuh. Dan itu juga yang terkadang setan masuk di sana. Oh begitu ya. Kan kalau kita ngemil kan sambil ngobrol tanpa bismillah. Iya. Gitu kan, minum tanpa bismillah kayak gitu. Betul. Makanya sesuatu yang terkadang diiseng-isengin tanpa diniatkan itu bisa merusak biasanya. Gitu. Ini pendapat saya pribadi. Makanya kalau di tempat saya nggak ada cemilan gitu. Tapi benar kok itu. Nggak ada cemilan. Makanya walaupun saya makannya banyak nih, saya bisa 7 porsi loh, 7 kali sehari. Masya Allah. Bukan 7 porsi, sekali makan bisa 2 porsi, 7 kali sehari semalam. Tapi gini-gini aja gitu. Gini-gini aja. Ya mungkin sederhana kayak gini nih juga
saung nerima tamu ternyata panas, berarti nanti harus diremix lagi nih. Ini di luar perkiraan, ternyata hot di sini. Ini saung untuk ngajarin mualaf ngaji di sini. Oh, Masya Allah. Jadi otomatis di rolling kalau banyak. Mhm. Terus juga untuk mensyahadatkan di sini. Oh, di sini juga. Juga untuk terima tamu yang mau belajar berkuda atau mau manah kayak gitu. Ini tempat berkahnya banyak nih, Bang. Alhamdulillah sudah. Walaupun sederhana gini, tapi insya Allah Allah ganti di surga itu yang satu orang saya yang syahadat itu udah terganti semua. Apalagi udah nggak kehitung kali yang syahadat ya. Ya alhamdulillah saya juga nggak mau ngitung gitu supaya nanti di akhirat itu ketika ditanya apa amalanmu gitu, syahadatin berapa orang, saya nggak tahu ya Allah gitu. Engkau saja yang ini ngasih pahala kayak gitu kan. Saya udah nggak peduli dengan semua, yang penting untuk Allah. Kalau tadi tanya kisah spiritual ya, dari awal ya. Saya ini sebenarnya berawal dari keluarga Konghucu. Konghucu jangan disebut Buddha ya. Beda ya? Beda. Cuman karena di Indonesia itu yang diterima itu hanya 5 agama gitu, yang diakui gitu kan. Ya kita cari yang terdekat gitu. Apa sih? Ya Buddha lah gitu kan, terdekat kan. Iya. Gitu. Yang terdekat gitu. Nah selama ngikutin mama itu, kalau pakai pai itu hio gitu loh. Oh iya. Nyembah gitu kan. Suka muter gitu loh, segala arah. Saya bilang kenapa harus muter gitu loh. Kan apa namanya, altarnya di depan, ngapain pakai muter? Ya gini cara sembayangnya gini gitu. Terus juga nanya sama papa kalau masak nasi kan suka ngasih nasi ya. Iya. Kalau masak nasi suka nasi tungku arang. Iya, tungku arang benar. Saya tanya kenapa Pak gitu. Ini untuk dewa tanah. Oh. Nah, terus kadang suka naruh hio di pintu. Iya. Untuk apa? Dewa katanya. Terus kalau mau pindah rumah ada dewa naga, ada naga. Jadi kita jangan di ujungnya. Iya. Gitu loh. Dan di kepalanya gitu. Ribet amat dibilang gitu, banyak amat gitu. Ini disembah, ini ada dewa segala macam. Masih nanya-nanya lah ya, waktu itu masih kecil. Terus ketika SD, SMP kita harus punya agama kan? Iya. Karena kita ngakunya Buddha, tempat ibadah Buddha itu nggak ada di tempat kita kan kayak gitu. Akhirnya cari apa sih yang terdekat? Protestan, Kristen gitu. Kristen, kebetulan ketemu Protestan. Kalau cici saya udah Katolik duluan. Udah Katolik duluan. Nah. Udah dimasukkan duluan. Cici saya udah masuk duluan. Udah Katolik duluan. Saya kan ada cici, ada koko sama saya. Ini ada bontot nih. Oh, 3 bontotnya udah setua ini. Gimana? Ya, anak pertama gitu kan. Aduh. Jadi bontotnya sudah mulai banyak perak. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Aduh, apalagi ini panas makin kelihatan nih. Jadi ceritanya cici udah Katolik duluan kayak gitu. Terus akhirnya kita cari apa sih supaya ada nilai ya? Udah cari tempat ibadah yang deket apa? Oh gereja. Masuk aja gitu, mau Protestan mau Katolik no problem gitu. Akhirnya masuk Protestan gitu kan. Masuk Protestan gitu. Nah, ketika di sana sudah mulai ngikutin biasalah remaja-remaja. Kalau di masjid remaja masjid ya. Kalau itu mah remaja Kristen lah, remaja-remaja gereja kayak gitu. Ya biasa kita geng-gengan juga kayak gitu kan. Jalan bareng gitu. Pulang bareng kayak gitu. Namanya anak baru-baru remaja gitu udah mulai balik. Seneng ya goda-godain yang cewek gitu, sama lah di gereja kan pada cantik-cantik ke gereja gitu kan ya, nggak ada yang ketutup kan. Malah cenderung seksi gitu kan. Ya kita kumpulan orang Chinese gitu. Chinese ya putih-putih kan, putih kemerahan kan ya kulitnya ya. Jadi ya nyamannya sambilnya goda-godain yang cewek gitu, ngobrol, wangi-wangi mereka kan. Namanya kita baru remaja gitu, mulai kenal cewek gitu kan. Mulai ya kalau ayam baru berkokok lah gitu. Ya asik sambil belajar-belajar kayak gitu. Suatu saat ternyata koko saya itu masuk Islam duluan. Oh, kok bisa duluan? Masuk duluan. Jadi dia yang ngajak saya ke Kristen, ternyata dia masuk Islam duluan. Saya tegur tuh, kamu apa-apaan?
ngajak saya ke Kristen. Nah, gerejanya kebetulan beda. Koko saya di kecamatan luar, saya kecamatan dalam. Gerejanya beda gitu, kalau sama-sama Protestan. Saya bilang, apa-apaan kayak gini? Ah, pengkhianat kamu, saya bilang kan. Pengkhianat kamu, saya bilang. Ah, udahlah ya, saya udah cari ini, katanya cari perbandingan gitu. Cuman uniknya kan gini. Kalau di orang Chinese nih, yang Chinese silahkan tanya. Masa lalu atau masa sekarang nggak tahu ya. Ya saya cerita masa lalu ya. Di zaman saya. Ketika kita mau masuk Islam itu jangan, nggak boleh. Oh gitu. Kenapa ya? Ya itu permasalahannya. Kalau kita mau masuk Buddha oke. Katolik oke, Protestan oke, Hindu boleh oke. Satu agama yang nggak boleh. Yaitu Islam. Makanya walaupun kita waktu itu harus memilih di antara 5 agama, kita nggak milih Islam. Kenapa? Islam ini tidak termasuk daftar. Islam ini negatif bagi kita. Terutama bagi Chinese yang dulu ya. Jadi agama Islam itu... Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA. Bagi orang Chinese, terutama keluarga saya, itu sangat negatif. Gitu. Negatifnya apa? Kalau ada maling yang ketangkep siapa? Kata pasti Muslim. Pasti Muslim. Kalau ada rampok yang ketangkap siapa? Muslim. Yang katanya mondok biar pinter gitu kan, biar ngerti fikih gitu kan. Waktu itu belum ngerti fikih, kitab gundul lah, kita tahu kitab kuning udah tahu emang. Karena kita kan ada di lingkungan orang Muslim ya, khususnya etnis Madura. Mereka datang katanya mondok ngaji kan, wah di situ udah pusatnya agama, pulang-pulang gatel-gatel. Pulang-pulang gatal-gatal kayak gitu kan. Terus banyak hal-hal negatif gitu loh. Jadi terkadang yang pulang dari pondok pun tidak terlalu banyak perubahan akhlaknya gitu. Itu Muslim juga. Nah, kita kan? Tidak bilang akhlak tapi tingkah lakunya gitu. Terus papa dagang kan, mama dagang kan. Yang sering ngutangnya orang Muslim, kayak gitu. Karena kebetulan kan tinggal di area-area orang Islam kan. Allahu alam kalau misalnya tinggal di Meksiko ya mungkin yang dimusuhin bukan agama Islam kali gitu. Karena kriminalnya banyakkan yang bukan Muslim kayak gitu. Ini kan hanya oknum-oknum saja gitu. Jadi kalau ngutang yang susah ditagih orang Islam. Sedangkan sistem bisnis orang Chinese itu kan jujur ya. Nah, ini perlu diketahui. Walaupun orang Chinese itu bukan Muslim, tetapi kejujuran luar biasa dijaga. Bahkan di dunia anak pang itu kejujuran diakui. Bahkan di dunia kriminal nih, ketika anak buahnya itu bohong, hukumannya berat loh. Makanya kita ini kadang sebagai orang Islam ini kadang mengentengkan kejujuran. Padahal modal pertama nih Rasulullah dikenal sebagai apa? Al-Amin. Sebelum jadi Rasulullah kan Muhammad Al-Amin gitu. Jadi Khadijah nikah sama siapa? Muhammad Al-Amin. Nah, setelah 40 tahun baru jadi nabi. Nah, setelah turun apa? Surat Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Al-Mudaththir baru Rasul gitu kan. Kum, bangunnya ini diangkat jadi Rasul gitu, suruh dakwain gitu. Kalau Al-Alaq itu kan masih nabi ya. Nah, baru jadi nabi. Jadi sebelum itu masih Muhammad Al-Amin gitu. Walaupun Allah jaga kemaksumannya gitu loh. Nah, jadi modal utama Rasulullah itu sebelum jadi nabi itu Al-Amin. Bahkan ketika jadi Rasulullah kan pernah ngumpulin orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, jika aku bilang di belakang bukit ada musuh, engkau percaya? Kalian percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena Muhammad Al-Amin. Kayak gitu. Bahkan Hajar Aswad dipindahin oleh Nabi Muhammad. Bahkan titipan barang-barang dititipkan Nabi Muhammad, saking Al-Aminnya. Tapi ketika Rasulullah bilang, kalau aku bilang aku ini Rasulullah gimana? Bubar semua. Sampai dalam surat Nun itu kan dibilang, Nun gitu kan. Wal qalamun wa ma yasturun.
Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dibilang majnun dalam surah An-Nun tuh. Al-Qalam ya. Sampai dibilang majnun sama orang ini kan, sama orang-orang Quraisy. Padahal dibilang Al-Amin. Terus sampai dibilang tukang sihir gitu, sihrum mubin kan kayak gitu, dan As-Saff, surah As-Saff disebutkan hadza sihrum mubin kayak gitu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang muslim dan kembali ke fitrahnya manusia dan fitrahnya sebagai muslim, kejujuran harus dijunjung tinggi. Ya. Karena kenapa? Kejujuran tidak hanya dijunjung tinggi oleh muslim, tetapi di luar sana. Bahkan dalam dunia kriminal pun sama. Kayak gitu. Bahkan dalam orang-orang yang istilah katanya meninggalkan agama, pengen bebas, kayak anak pang, Afan ya, gitu kan. Ya, mereka masih menjunjung tinggi kejujuran gitu kan. Seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Mama pedagang, ketika ngutangin susah gitu kan. Susah ditagih gitu kan. Galakannya ngutang. Dan kejadian ketika papa bangkrut, papa lagi utang. Nah, ke Pak Haji ceritanya. Pak Haji, saya udah nggak bisa makan gitu. Saya bangkrut, udah dijual rumah saya semua, kendaraan saya dijual. Saya minta beras saja untuk makan anak saya. Itu celurit. Dibacok beneran kan, ditangkis sama abang ipar saya. Tangkis pakai bangku, lari bapak kan, keluar suruh lari. Lari akhirnya nyetar motor gitu kan. Ya mungkin bacokannya mungkin gertak ya gitu. Tapi ya anyway itu bacok beneran. Walaupun nggak dikenain. Lari kan takut gitu. Lari pakai motor, jatuh pula karena hujan-hujan. Wah, sobek ini kan kena knalpot besar. Pulang-pulang sampai rumah kata papa. Hayya, fanku ya. Pulau lah katanya. Wah, bocah lah kata dia. Wah, udah pokoknya orang pribumi itu nggak bisa deh ini dipercaya gitu. Khususnya orang Islam nggak bisa dipercaya gitu. Pokoknya udah percuma deh hubungan dengan mereka, bocah lah gitu. Dulu aja waktu masih mau ngutang, ngemis sama saya bangkrut, saya nagih utang kayak saya ngemis dibacok pula katanya. Jadi waktu itu saya masih umur berapa ya? Di bawah 10 tahun. Saya ingat kejadiannya itu. Kisaran kelas 2 saya. Kelas 2 SD. Jadi benci banget gitu. Orang-orang Chinese itu benci banget. Kenapa? Negatif itu rata-rata disematkan kepada orang Islam. Bahkan tadi kan orang pergi mondok pulang-pulang gatal-gatal kayak gitu. Ya, kayak gitu. Terus ya tiap sore ngaji apa, tapi tetap aja pulau gitu, nggak bisa dipercaya gitu. Jadi dipikirnya orang Islam ini percuma gitu, mau ngaji mau apa percuma pandangannya waktu itu. Jadi kalau kamu jadi orang Islam jadi begitu gitu. Jadi udah agama negatif lah ya. Kayak gitu ceritanya. Makanya kenapa jangan masuk Islam kayak gitu. Padahal itu hanya oknum-oknum gitu. Ya walaupun kalau oknum dikumpulin banyak gitu ya. Tapi moga-moga sekarang sudah banyak ya, udah modern dakwah kan udah luar biasa ya. Sekarang dunianya dakwah moga-moga lebih sedikit lah gitu. Nah, singkat kata, kalau kami nih memilih Islam, kami akan diusir. Nggak diakuin sebagai anak gitu. Kayak gitu. Kan kita banyak denger ya, dicoret dari kakak, nggak dapat warisan, diusir gitu kan ya. Bahkan tahun yang lalu itu saya dengan MCI Bogor itu, dengan Ustadz Ali Mansur itu, kita kan dapat kasus itu diusir kan. Wah gimana diusir? Patungan, anu juga lagi nggak ada uang katanya. Ada patungan, kita patungan dulu deh. Karena darurat kan. Langsung apa namanya? Langsung merangkul dia, naruh dia di tempat penampungan gitu. Kita patungan dulu gitu. Ya sudah, habis itu baru dialokasikan dana gitu kan. Itu seperti itu, banyak kisah-kisah seperti itu. Nah makanya ketika kami Muslim, kami itu terancam untuk diusir. Nah koko saya pinter, dia belajar perbandingan agama dulu, belajar sama guru agamanya. Begitu mau Muslim dia bingung nih, kalau gue diusir gimana, gitu kan? Akhirnya guru agamanya bilang kalau diusir udah tenang aja, gitu kan. Terus dia syahadat di masjid, kalau diusir gampang gitu kan. Teman-temannya juga sama, kalau diusir bertiga dia. Dia bertiga.
Kalau diusir kita jalan sendiri aja gitu. Nanti siapa yang kerja gitu. Kalau nggak salah saya dengar masih ingat kayak gitu. Nanti yang kerja siapa, dan nanti yang sekolah siapa. Nah nanti yang kerja mau sekolah, nah yang sekolah tadi kerja kayak gitu, saling hidupin lah gitu. Kalau nggak ada guru agamanya yang mau ini, yang mau bantuin, teman-teman mau bantuin, enak dia gitu. Akhirnya proklamir lah kalau Muslim. Nah ngasih tahu. Kalau diusir ada yang mau ini kan, mau nampung. Marah Bapak. Marah. Mau ngusir ya pasti ada yang nampung kan. Datengin guru agamanya. Bapak saya lebih besar dari saya. Lebih besar dari saya, wajah mirip saya. Lebih besar dari saya, rada sangar lah. Walaupun ganteng sangar gitu. Marah kan. Guru agamanya mana kurang ajar katanya. Anak saya dihasut masuk Islam. Datengin ke SMA-nya itu. Ya, ditemuin sama guru agamanya kan. Setelah berapa kali ditemuin. Intinya, saya kurang jelas kalau masalah itu. Intinya guru agama itu ngejelasin bahwasanya dia tidak menyuruh untuk masuk Islam, tetapi anaknya dalam artian koko saya itu masuk Islam. Kalau diusir ya ada yang mau nampung. Nggak diusir. Aman. Nah makanya saya bilang, waktu tahu dia Muslim, saya bilang, wah kamu parah. Ngajak saya ke Kristen, kamu tinggalin saya sendiri. Tinggal saya sendiri. Papa mama nggak mau. Nggak mau tetap kekeh dengan Konghucu. Jadi di rumah tuh ada hiu. Hiu yang top itu hiu Gunung Kawi. Wangi itu. Dari gaharu kan. Sisa-sisa gaharu, bukan gaharu asli. Gaharu asli kan mahal. Sisanya udah disuling tuh jadikan gaharu. Nah, kita sering pakai itu hiu-hiu kayak gitu. Nah, mama masih Konghucu, walaupun mau nggak mau milih Protestan juga karena anaknya kan Protestan. Anak Cici yang pertama, Cici kan masuk ke Katolik kan. Koko saya Protestan waktu itu. Ya nggak ke gereja, enggak. Cuma ya tetap Konghucu aja. Makanya orang Cina kalau tanya, Buddha apa Konghucu? Tanya dulu, ini Buddha Konghucu gitu. Biasanya nggak mau pindah biasanya. Kalau yang lama-lama nggak mau, biasanya tetap Konghucu walaupun ngomongnya Buddha. Nah singkat cerita nggak jadi ngusir lah, marah-marah apa segala macam, nggak diusir, cumannya gitu. Ada aja yang diomelin, ada apa yang dimasalahin gitu. Wah ini, biarin aja lah, saya pikir lah, itu abang saya bukan saya, saya tetap aja ke gereja. Lama-lama adem kan, ya adem, begitu adem. Kalau nggak salah koko saya hitan dulu ya. Koko saya hitan, hitan kabur dari rumah, nggak ngomong. Tapi ngomong ke saya kalau mau hitan. Akhirnya papa marah tuh, wah diculik katanya. Marah tuh, saya ngebelain. Waktu itu belum Muslim kayaknya sih. Saya ngebelain tuh kan. Udah biarin main sama temennya, udah pamit sama saya gitu. Akhirnya ketahuan tuh bocorin ke saya. Ya begitu pulang udah dihitan gitu, udah mau sembuh. Dah. Nggak lama, satu saat ceritanya saya pulang dari gereja, ya koko saya udah sembuh lah, dihitan udah sembuh, dia lagi sholat, saya masuk ke kamar gitu, malam minggu waktu itu ingetnya saya. Jadi saya itu ke gereja itu malam minggu dan minggu pagi, sekolah minggu pagi. Nah makanya saya diriin sekolah mualaf di Semarang gitu, cuman hari ini Sabtu karena minggu pada ini kan pada kadang jualan gitu. Jadi pulang dari gereja diajak ngomong sama koko. Ngapa lagi saya bilang, udahlah kamu tinggalin saya di gereja gitu. Kamu Muslim, mau apa lagi kamu saya bilang. Emang kurang akur sama koko saya dari kecil tuh. Iya kurang akur emang karena itu beda karakter. Beda karakter. Enggak, saya mau ngajak debat sama kamu katanya. Apa lagi debat? Enggak, kalau saya kalah saya mau murtad lagi katanya, masuk Protestan katanya. Oh, saya pikir kebetulan nih gitu kan. Ini jangan-jangan nyesel nih masuk Islam gitu. Diajak debat lah saya. Tapi kalau kamu kalah, kamu masuk Islam ya katanya. Oh iya oke gitu, debat gitu. Tapi kan kamu yang ngajarin saya Kristen, mana bisa saya debat kamu katanya. Ya makanya kita debat. Saya salah enggak kata dia. Ya udah debat tuh. Debat ya tentang ketuhanan kan. Kalau tentang ketuhanan mungkin nggak usah saya sebutkan karena udah banyak yang nyebutkan. Tuhan itu 3, ibarat rokok, api, puntung dan asap gitu ya.
asap, puntung, rokok itu satu gitu. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, nggak mungkin ada api kalau nggak ada rokok, kayak gitu. Terus Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan apa? Tuhan Bapa atau Tuhan Allah, Yesus, Roh Kudus, kan kayak gitu ya. Udahlah kita debat lah masalah itu. Salah satunya bilang gini, kamu yakin Yesus Tuhan? Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa ketika disalib dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, wahai Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kan gitu. Ini Tuhan teriak sama Tuhan yang mana? Gitu. Kalau memang Yesus itu Tuhan dan dia teriak Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti ada Tuhan lain, bukan three in one. Bukan 3 dalam 1, bukan Trinitas gitu kan. Tetapi ada Tuhan lain, Tuhannya Yesus ini. Kayak gitu, ketika disalib. Berarti Yesus kalau emang Tuhan, berarti Tuhan lagi. Dalam artian, kalau memang Tuhan hanya satu, berarti Yesus bukan Tuhan. Salah satunya seperti itu kan. Bingung kan? Tambah bingung kan? Tambah bingung. Terus, kita debat tentang Maria. Nah, coba gambarkan saya tentang Maria. Gitu kan. Ya, saya bilang, kamu juga udah lebih tahu. Sudah gambarkan dulu, kita kan diskusi, kata dia. Debat sekalian diskusi kan. Nggak ngotot-ngototan. Oh, saya pikir saya debat ketuhanan aja udah kalah gitu kan. Ini ujung-ujungnya saya Muslim nih, udah ngerasa saya udah nggak nyaman tuh. Ya ini terakhir ke gereja nih dipikirnya. Udah ngerasa itu. Saya waktu itu udah balik ya. Udah balik sekitar 13-14, saya lupa posisinya. Tahun 91 di bulan keberapa saya lupa. Saya bulan Maret kan lahirnya. Kalau nggak 14, naik 14 ya 13 saya. Dia mikir lagi, bagaimana tentang Maria? Saya bilang, Maria perawan suci, ngelahirin Tuhan Yesus. Nah, gitu. Maria perawan suci ngelahirin Tuhan Yesus. Nah, dia bilang, kalau dalam Islam begini. Maria itu adalah Maryam. Maryam itu perawan suci, ngelahirin Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini yang dibilang Yesus. Cuman dalam Islam, Nabi Isa ini bukan Tuhan. Apa bedanya? Kan gitu. Ya apa bedanya? Sama kan saya bilang. Ya sudah, selesai. Kita nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Gitu kan. Oh nggak begitu, saya bilang. Kata dia, kata kakak, nggak begitu. Setiap Tuhan itu pasti menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Iya kan? Gitu kan. Nah, Yesus adalah Tuhan. Nggak peduli dia lahir kepada siapa, lahir di mana. Sun Gokong aja lahir dari batu kan gitu. Kita kan Buddha kan. Iya, Sun Gokong itu kan dewanya salah satu. Dewi Kuan Im juga kan, dewinya kan cantik gitu kan. Nah, itu dewi yang digambarkan adalah idaman setiap lelaki, adalah wanita yang cantik, lemah lembut, pintar, punya ilmu kan kayak gitu kan, idaman laki-laki kan gitu. Dewi Kuan Im ini benar-benar sebuah sosok dewi yang luar biasa kan gitu, sosok wanita yang kemudian jadi dewi dan luar biasa. Dan kalau sosok wanita biasa adalah wanita yang diidam-idaman laki-laki kayak gitu. Nah, ceritanya. Jadi kalau Tuhan pasti harus disembah, nggak peduli lahir dari mana. Sun Gokong aja dari batu gitu kan. Iya. Berarti Tuhan harus disembah sama makhluknya, betul, iya. Nah, setiap agama dimanapun silahkan cari. Mana ada agama yang tidak menyuruh anak berbakti kepada ibunya. Kalau dalam Islam, ridho Allah di tangan ridho orang tua, terutama ibu, gitu ceritanya. Saya tidak berbicara ridho Allah fi ridhoil walidain, karena saya waktu itu belum bisa, belum ngerti. Kalau sekarang baru bicara kan ridho Allah fi ridhoil walidain, intinya seperti itu. Iya, terus kenapa? Saya bilang, kan terserah Tuhan, mau lahir di mana, kayak mau langsung pling ada juga nggak apa-apa kan, saya bilang, gitu. Genie apa waktu Dream of Genie ya waktu itu ada ya, Genie aja bisa kling, bisa ada di sini, kling bisa ada di sana, apalagi Tuhan, saya bilang, terserah dong, kuasa Tuhan, saya bilang. Betul. Ya nggak gitu katanya. Sekarang gini, kalau Yesus itu Tuhan, nah gitu. Terus Yesus lahir di makhluknya. Berarti makhluknya harus nyembah Yesus. Dalam hal ini Maria, termasuk Maria harus nyembah Yesus. Kan gitu. Diam tuh. Nyambung. Diam saya tuh. Berarti ibu harus nyembah anak. Terus, nah, kalau Yesus itu Tuhan, dia lahir lewat hambanya, Tuhan merintahin. Disuruh berbakti sama orang tua.
dalam Ten Commandments ada poin untuk berbakti kepada orang tua. Nomor 1, la tusyrik billah, kan, jangan menyekutukan Allah gitu. Berarti Tuhan harus berbakti kepada ibunya. Iya. Karena lahir gitu. Iya, Itu iya. aturan dia, itu aturan Tuhan. Berarti Tuhan harus ikutin aturan Tuhan. Iya. Kayak gitu. Jangan melanggar aturan sendiri. Iya ya, saya bilang. Nah, ini gimana nih ceritanya gitu kan. Si ibu harus nyembah anak, si anak harus berbakti sama yang nyembah dia. Nggak nyambung katanya. Ini kan isi perdebatan saya ya. Perdebatan waktu itu. Nah, sayang saya waktu itu nggak bawa HP, jadi nggak saya rekam. Iya. Kalau rekam kan ada buktinya tuh. Buktinya, Nah, betul. ini pembicaraan saya. Berarti kita kalau mau bukti, kita pakai mesin waktu ya. Waktu saya debat gitu. Ini kan bicara tentang saya waktu dulu tahun 91. Iya. Bulannya saya lupa. Bulannya aja lupa. Nggak bisa juga ya pakai mesin waktu ya. Iyalah. Salah. Nah, jadi kata koko saya kalau dalam Islam begini konsepnya. Maria adalah Maryam. Yesus adalah Isa. Ya kan sama aja saya bilang. Oh beda. Saya bilang beda. Dalam konsep Islam, Maryam itu adalah perawan suci. Dia ngelahirin Isa. Isa ini adalah nabi. Ya apa bedanya? Saya bilang. Sama kan? Nggak ada masalah. Oh ada masalah, dia bilang. Kalau dalam Islam, Maryam ngelahirin nabi. Maka Maryam nggak wajib untuk beribadah kepada nabi. Tetapi ngikutin syariat nabi, iya nyembahnya siapa? Iya. Tuhannya si nabi. Iya. Nah gitu. Tuhannya nabi, kayak gitu. Terus yang kedua, Isa nih nabi. Setinggi-tingginya nabi, nggak masalah berbakti sama orang tua. Iya. Jadi dalam Islam tidak ada pertentangan kayak gitu antara nabi dengan ibunya nabi, no problem gitu kan. Kalau misalnya dalam Kristen, maka pertentangannya adalah Tuhan harus berbakti kepada ibunya. Iya. Ibunya harus menyembah anaknya Anaknya. karena anaknya Tuhan. Iya. Iya juga ya, saya bilang. Kalah. Syahadat tuh. Oh gitu. Harus. Iya. Terus nanti gimana yang lain belajar yang lain. Nanti tenang katanya. Yang penting syahadat dulu. Nah, ini perjanjian kita. Syahadat saya. Ada di situ ya. Syahadat. Umur, Aneh. Umur 13 tahun. 13-14. Anehnya selama saya debat, mama nggak pernah ke kamar. Nggak pernah. Biasanya mama tuh kalau misalnya saya berdua di kamar tuh datang tuh. Udah datang. Ngapain? Gitu kan. Iya. Lalu apa? Gitu. Biasanya kayak gitu. Ngecek-ngecek Aneh. lah ya. Allah tabir itu. Nggak datang. Masya Allah. Akhirnya mulai dari situ saya mulai belajar gitu kan. Nah sejak itu saya mulai berubah. Setiap apa yang disampaikan di gereja saya baca di Al-Quran. Termasuk tadi kan, kalau Maria berarti saya belajar Maryam. Yesus saya belajar tentang Isa. Kalau Adam tetap Adam. Nah itu satu-satunya nabi yang tidak dirubah namanya adalah Adam dan Muhammad. Iya. Dua nabi ya, yang lain Daud jadi David ya. Betul. Ketika dijelaskan tentang David, saya pelajari Daud kayak gitu kan. Oh, ternyata penjelasan dalam Islam lebih istimewa, lebih super Masya power. Allah. Bukan hanya lebih terperinci ya, tapi Enggak, lebih istimewa lebih ya. super power. Kenapa? Kalau kita waktu itu saya mikirnya super power. Kenapa? Karena saya hobinya nontonnya apa? Superman. Oh. Hulk tuh. Oh, gitu kan. Ya masing-masing baru-baru yang Hulk tuh. Terus apa sih film apa lagi sih waktu itu? Ya, Superman, zaman-zaman waktu Superman, itu kan. Hulk, Superboy kayak gitu. Ya, Terus betul. Kid Rider ya. Yang mobilnya Kid gitu. Oh iya benar. Terus Street Hawk gitu. Street Hawk. Senang-senangnya itu. Jadi semua super, oh ini lebih super gitu, lebih super power. Kenapa? Saya waktu itu masih tidak mengartikan mukjizat. Dalam artian sesuatu yang tidak bisa ditiru orang oleh the chosen one, yang dipilih dalam artian Rasul, dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Super power di situ. Oh dalam Islam super powernya lebih absolut. Jadi hak mutlak power dari Tuhan, dari nabi-nabi yang ada itu, yang dijelaskan dalam Islam benar-benar absolut, super power. Hanya bisa diberikan oleh Allah dan dilakukan oleh Rasul itu. Kayak gitu. Benar-benar terjaga kisah dalam Islam kayak gitu. Apalagi kisah Nabi Muhammad gitu ya. Kisah Nabi Muhammad sebelum dia menjadi Muslim saja sudah dijaga. Jadi maksudnya Rasulullah itu dari dia lahir
sampai dia wafat. Itu yang saya pahami di sana. Kita kan terjemah pakai bahasa-bahasa. Ini kan cerita waktu saya dulu. Iya. Jangan pakai bahasa sekarang, pakai bahasa dulu. Dan Muhammad ini dijaga gitu. Benar-benar terjaga dari kecil sampai dia wafat. Kecilnya itu dijaga. Sampai penyakit ketika Muhammad ini sakit mata, itu dikasih tahu oleh pendeta apa kitab wihara. Ahli kitab ya. Pokok ahli kitab kan ada dua. Yang ahli kitab Yahudi atau Nasrani kan? Itu dua itu. Ngapain cari obat gitu? Udah ludahnya itu dia nabi gitu. Dia bakal nabi. Pakai ludahnya aja gitu. Jadi kok sampai belekan ya Rasulullah ya. Jadi sakit mata wajar gitu kan. Rasulullah kan juga manusia. Apalagi sebelum jadi Rasul kan ngerasain sakit, rindu, cinta, sayang, iba kayak gitu ya. Kayak gitu seperti itu. Jadi di situ kisahnya luar biasa, benar-benar kekuatan yang sangat sempurna yang oleh Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang the chosen one. Dalam artian ini para nabi, terutama Muhammad. Bahkan ketika remajanya Muhammad pun dijaga kayak gitu. Dijaga dengan gelar Al-Amin, dengan kejujuran yang dia pegang sehingga dia itu dilamar oleh wanita. Nah, ini sejarah luar biasa. Dilamar ya. Wanita terpandang yang dilamar orang nggak mau gitu kan. Ya jangan ngomong masalah janda dan masalah 40 tahunnya ya, berbeda ya. Soalnya berbeda dengan orang-orang sekarang gitu. Orang dulu sangat terjaga makanannya gitu. Ya kecantikannya juga terjaga. Orang dulu umur 50 tahun. Jadi wah, luar biasa nih kisahnya gitu. Saya waktu itu belum bahas masalah poligami nih. Kan awal gitu. Awal. Ya banyaklah cerita tentang Musa juga dilihat gitu kan, dibaca kayak gitu. Jadi kedatangan saya setelah Muslim ke gereja adalah membandingkan kisah di gereja, kemudian saya serap justru lebih fokus ketika saya Muslim di gereja. Kalau mau dibilang sama orang lebih Kristen saat saya Muslim. Berarti Koko waktu itu pas setelah jadi Muslim masih ke gereja? Masih kan ya? Saya masih sembunyi-sembunyi, masih sir. Oh itu berapa lama itu? 4 tahun. Oh 4 tahun itu? Tapi 3 tahun saya ke gereja. 1 tahun kemudian saya SMA itu minta pindah. Tapi nggak diusir kan sama orang tua? Belum ngasih tahu. Saya pakai taktiknya Koko juga. Gitu. Jadi saya susun kekuatan. Setelah saya istilah katanya mampu, kalau diusir mampu gitu. Ya udah, saya ngasih tahu kayak gitu. Nah, ini berawal di SMA. SMA berarti. Nah, ini kan kisah di gereja dulu nih. Seorang Muslim mualaf masuk gereja. Tetapi dia lebih Kristen lagi dari sebelumnya, gitu loh. Lebih Kristen lagi, lebih fokus, lebih ngedengerin, Alkitabnya dibuka-buka. Yang dibahas tuh lebih dibuka gitu. Untuk nyari tahu tuh ya. Iya, terus dicari dalam Islam ini apa, nanya sama koko saya, dalam Islam ini apa gitu. Sebenarnya guru pertama saya koko saya. Iya. Kayak gitu. Koko saya sebenarnya. Ya saya ngakuin gitu. Walaupun sering ribut. Masih ada beliau? Ada di Jawa. Jadi sering nanya terus sama teman-teman. Nah, ini yang sangat ironi ya. Gimana nih? Ketika saya mulai perlahan menampakkan diri kemusliman kepada teman-teman dekat, ketika saya nanya tentang sholat nggak bisa jawab, gitu loh. Ketika saya nanya tentang wudhu nggak bisa jawab, gitu. Ketika nanya tentang Islam, fikih nggak bisa jawab. Katanya gini, katanya gitu. Saya belum tahu nih, dalil belum ngerti waktu itu. Kenapa harus begini, kayak gitu? Kenapa harus begitu? Mereka nggak bisa jawab. Jadi nggak nemu tempat untuk bertanya ke sana. Nah, makanya itu juga yang membuat saya mendirikan Tionghoa Muslim Indonesia. Masya Allah. Dari situ ya. TMI. Insya Allah ini lagi proses kita di bawah payung hukum. Kayak gitu. Karena kita sudah punya sekolah mu'alaf. Dan sekolah mu'alaf itu uniknya, kita tidak menyebarkan agama ke semua di luar Islam. Kita tidak ngajak orang debat, enggak. Tetapi yang sudah mu'alaf aja kita ambil. Yang mau belajar. Konsep kita, udah kita ngedidik yang sudah Muslim. Dan yang mau belajar, nggak cuma Muslim, tetapi mau belajar khususnya mu'alaf. Serius tapi gitu. Supaya kenapa? Mu'alaf ada tempat untuk bertanya, nggak seperti saya. Bingung.
Udahlah saya sembunyi-sembunyi, mau tanya kemana? Iya. Kalau sekarang banyak website. Dulu nggak ada dulu kan, handphone aja nggak ada gitu loh. Makanya saya nggak rekam. Iya. Kalau ada handphone mungkin saya rekam waktu itu debatnya. Nah, setelah SMA, saya tuh nyari yang jauh sekolahnya gitu. Mau di sekolahin deket-deket sana, jadi masih pulang ke rumah, nggak mau saya. Ngambek, anak bontot, nah gitu kan. Ngambek dah, pokok senjata utamanya ngambek gitu. Begitu udah ngambek, bisa sekolah. Di Jember. Saya di Bondowoso, sekolah ke Jember, kurang lebih 50 kilo ya, kalau nggak salah 50 apa 30 kilo. Pokoknya jauh lah, zaman dulu lah. Udah susah lah. Dulu nggak ada Vario ya. nggak ada dulu. Dulu nggak ada PCX ya. Adanya ontel ya. Ada motor sih, cuman motor. Ya masih di AI. Terus Iya. Prima, Honda Prima Oh baru iya, keluar. Prima. CB gitu ya. Prima, CB apa? GL 100. GL 100. GL 100. Yanda yang pakai GL 100 betul. Jadi masih jauh lah, masih dodor gitu, susah lah. Mobil paling dulu angkutan Akas di sono, Kol gitu, pokok lama lah. Saya cari yang jauh, di sono saya ngekos, sengaja ngekos nyari yang paling ngumpet di dalam. Iya, dekat masjid. Wah, asik. Dulu dari ngekos udah sampai sekarang tuh saya cari dekat masjid mulu. Kalau ngontrak. Gitu loh. Jadi supaya enak ibadah deket gitu. Ya biarin pahalanya nggak terlalu besar nggak apa-apa, yang penting saya dekat, saya seneng. Biasanya kalau dekat masjid tuh auranya beda. Nah, ya, auranya beda gitu. Sejuk-sejuk gimana gitu di kolbu gitu kan ya. Apalagi ngelihat anak-anak ngaji kan gitu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Jadi saya tuh cari kosan itu paling jauh. Ngumpet di belakang SMA 2, saya kan sekolah SMA 2 Jember. Di belakangnya Jalan Sumber Alam 3. Nggak cukup situ sampai mentok. Di belakangnya sawah. Ada kosan itu khusus laki-laki, ngotak. Saya di atas. Nah, karena saya nggak pernah ngekos, saya nggak bawa hordeng. Tapi saya bawa kemoceng. Akhirnya begitu malam pertama saya di kosan, papa pulang, ditinggal kan. Kemoceng saya taruh di kaca. Saya nggak punya hordeng. Sendirian waktu itu. Begitu tengah malam saya bangun, wah, saya kaget. Kenapa? Kemoceng saya pikir buntut serigala. Kenapa? Sering nonton itu loh, film-film apa? Manusia serigala. Wah, saya diserang sama manusia serigala. Oh, jantung dak. Waktu itu kan masih percaya kurofat-kurofet sama kuntilanak kayak gitu. Padahal kan kuntilanak cuma perubahan dari jin kan, kayak gitu. Bukan kuntilanak nggak ada, cuma jin berubah kayak gitu. Begitu saya sadar itu kemoceng, alhamdulillah bukan serigala gitu. Pokoknya dulu aduh banyak deh yang takutin itu. Udah SMA itu Pak itu udah ngekos tuh ya. Ngekos. Nekat. Sengaja ngekos di sekolah jauh agar bisa sholat dan gak ketahuan dan nyusun kekuatan itu ya. Selama 4 tahun itu ya berarti ya. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kan 3 tahun 2 tahun setengah lah SMP. SMP 2 tahun setengah. Terus SMA saya pindah. Setelah ke Jember, SMA. Setelah SMA itu berarti mulai ketahuannya tuh kapan tuh? SMA kelas 2 saya ke Jakarta. Ini kan masih belum. Itu gimana tuh? Satu deh tuh. Saya pengen tahu ceritanya tuh. Setelah saya di Jember itu ketahuan di sono sendirian gitu kan. Koko saya kan sering ke Jakarta. Sebenarnya satu daerah dengan koko saya. Itu banyak yang sayang sama saya. Masya Allah. Saya pernah ditangkap karena bolos. Ngambil wesel. Gurunya saya nggak suka. Jujur nih, jangan ditiru. Bolos saya. Akhirnya guru marah. Guru pelajaran itu marah. Saya panggil ke BP. Oh, di BP. Ini yang bandel ya? Iya, Pak. Saya nggak bandel, Pak. Ngapain? Ngambil wesel. Ngambil wesel lama banget. Bilang aja kamu nggak suka sama gurunya. Iya sih, Pak. Kenapa disengaja? Nggak sengaja, Pak. Ngapain ngambil wesel melulu? Kayaknya sebulan bisa 2 kali. Saya anak rantau, Pak. Di sini sama siapa? Saya sendiri, Pak. Serius kamu sendiri? Iya, Pak. Kalau wesel telat gimana? Puasa, Pak. Yang bener? Iya. Kamu ceritanya? Ceritanya, kok puasa? Muslim? Muslim, Pak, gitu. Oh, Cina kamu? Iya, Muslim, Pak. Berubah langsung. Iya, langsung. Oh, jadi kamu sering telat? Iya.
Pak gimana saya Pak? Udah biarin aja katanya, itu salah paham. Udah sekarang saya tanya, kamu sini Muslim sendiri? Iya. Terus kalau orang tuamu nggak tahu? Nggak tahu Pak. Kau tahu gimana? Diusir. Kok diusir di tempat bapak aja ya katanya. Pak tas saya gimana? Ya nanti dibawa. Udah nggak usah ngurus itu katanya. Sekarang kamu gimana kok diusir? Wah gawat ini katanya. Udah tinggal di tempat saya. Kamu ngekos sekarang? Iya. Tinggal rumah bapak yuk katanya. Nggak mau Pak, bapak pasti punya anak perempuan. Loh kok kamu tahu? Nebak Pak, saya bilang. Ya nggak apa-apa, anak bapak udah tua, udah dewasa katanya. Kamu kan masih SMA, anak bapak udah kuliah katanya. Pak saya laki-laki Pak, tetap suka wanita Pak, saya bilang. Ya emang kenapa? Saya nakal Pak. Kata siapa nakal? Buktinya bapak, saya di sini di BP. Ini bukan nakal, kamu salah paham katanya. Udah tinggal di bapak aja ya katanya. Kalau diusir nanti udah bapak sekolahin. Kamu udah hitan belum? Belum Pak. Ah, bapak hitanin nggak apa-apa katanya. Pak, saya kan dihukum Pak. Enggak, kamu nggak dihukum. Akhirnya tuh ditawarin tuh kan. Dari kejadian itu tuh ditawarin tinggal di rumah guru BP. Terus temen juga minta. Bapaknya tuh minta saya tinggal di sana. Kenapa? Karena saya pintar masak. Wah, saya pintar masak, laki-laki juga. Pintar masak, bersih saya bersih. Terus saya pikir, saya kan pengen bebas ya. Kenapa saya harus tinggal sama orang gitu? Gak mau saya bilang. Biar lapar juga saya terpaksa gitu. Kalau lapar saya lebih sering puasa. Dan waktu itu saya puasa masih bisa lari pagi. Saya masih lari pagi. Saya asma, bisa lari 10 kilo. Saya asma. Dulu badan saya kecil. Saya nggak mau nyerah sama keadaan gitu. Semangat saya. Setelah itu, tahu-tahu kok mama sama papa pindah ke Jakarta. Ada orang butuh orang yang bisa nulis bahasa Cina. Kan udah langkah tuh. Papa saya bisa. Akhirnya dipanggil suruh kerja di pemakaman orang Cina. Jadi buat nulis tuh. Buat nulis-nulis, buat ngajarin mereka sembayangnya gitu. Saya dipanggil lah ke Jakarta. Akhirnya ngomong kan sama Ustadz juga sama. Rata-rata nggak orang tua temen, nggak guru BP ya. Nggak Ustadz itu ngomong, kamu kalau diusir ke sini. Sekarang udah ke sana nggak apa-apa. Kalau diusir langsung ke sini. Tinggal di tempat sini, mau dihitanin gitu kan. Langsung berikan, ada yang mau kasih jajan, ada yang suruh bantu servis komputer gitu kan. Saya waktu itu belum tahu komputer ya. Servis komputer tuh baru-baru saya, 10 tahun ini. Jadi ada yang mau nampung, nah baru saya ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, saya kan udah mulai dewasa, lebih pintar kan. Begitu masuk ke rumah, saya ketok pintu, "Ma, ya saya datang," gitu. Kalau orang Cina tuh nggak cium tangan, jangan salah. Nggak cium tangan, itu sopan, asal manggil. "Ma, saya datang," gitu. "Iya, nggak, Ma, walailah." Gitu. "Gue datang," gitu. "Saya datang, Ma." Gitu. Ini masuk gitu, masuk. "Ngapain di luar?" "Enggak, saya mau ngomong." "Apaan?" katanya. "Enggak, kalau saya diterima saya masuk. Kalau nggak diterima saya balik lagi." "Kamu kesambet?" kata mama. "Enggak, mama juga udah tahu kali," saya bilang. "Enggak, apaan dulu?" katanya. Saya bilang, kalau saya diterima saya masuk. Kalau nggak diterima saya pulang. Saya udah muslim. Kalau saya diterima saya tetap anak mama. Kalau saya nggak terima saya tetap anak mama. Di Jember udah ada yang mau nyekolahin saya, nampung saya, ngasih kerjaan ke saya, mau khitanin saya. Tapi satu saat ketika saya datang ke sini lagi, insya Allah gitu kan, saya akan bahagiakan mama ketika saya udah punya sesuatu. Karena dalam Islam, walau orang tua bukan Muslim, tetap wajib berbakti sama orang tua dalam urusan dunia. Diem mama. Mungkin mikir, abangnya aja nggak sebandel ini gitu kan, nggak bisa saya usir gitu. Ini anak sering telat wesel aja hidup kan gitu. Kalau misalnya saya usir, di sana udah ada yang mau nampung gitu, ya nggak pulang bener kali gitu kan ya. Akhirnya kata mama, "Udah masuklah," katanya. "Iya," katanya, "bocah lah," katanya. "Iya, coafan lah," katanya. "Iya, boleh nggak?" saya bilang. Udahlah, biarinlah, nggak apa-apa," katanya. "Iya, moyong lah," kata mama. udah bocah, udah percuma gitu, udah nggak guna gitu. Tapi nggak apa-apa lah, masuk aja lah gitu. Tapi alhamdulillah di situ orang tua bisa nerima gitu ya. Bisa. Cuman perhubungan baiknya tuh memang terjaga gitu kan, alhamdulillah. Waktu itu akhirnya azan tuh.
Pas habis ngomong gitu azan, saya mau sholat ya mah ya, ya gitu. Izan sholat, habis sholat makan kata dia. Tuh bikinin susu sama mama, katanya mama bikinin susu. Pulang dari masjid udah bikinin susu, saya senang susu bubuk, bendera. Endorse dong. Berarti Jadi, memang gini, beruntung sekali nih Ko Aziz ya. Kan banyak ya saudara-saudara kita yang mualaf itu yang memang kisahnya nggak seperti Ko Aziz gitu kan, yang memang ya masih dikatakan asik lah gitu kan, sama orang tua masih diterima gitu dan sebagainya. Terus gini kok, terkait dengan setelah mualaf gitu, setelah masuk Islam, terkait tadi tuh Tionghoa Muslim apa tadi? Tionghoa Muslim Indonesia. Tionghoa TMI. Muslim Indonesia. Kemungkinan berubah nama jadi Tionghoa Muslim Federation. Oh gitu. Ah. Nah itu sebenarnya itu berdirinya kapan tuh? Berdirinya kurang lebih 7 atau 8 tahun yang lalu. Berarti yang mendirikan Saya. Ko Aziz sendiri. dan Anggotanya udah teman. Kalau berapa anggota yang ada sih ribuan ya, tapi kalau kita aktif ratusan. Masya Allah. Berarti di situ kumpulan daripada orang-orang Muslim berasal dari Tionghoa. Nah, ini uniknya. Mau dijelasin detail nggak? Panjang nih. Singkat aja. Abu Dzar Al-Ghifari adalah bapak dakwah kabilah. Dia ketika di Mekah itu teriak-teriak tentang syahadat, digebukin. Betul. Tapi nggak mati. Akhirnya kata Rasulullah, percuma begini, nggak maksimal gitu, bukan percuma. Pulanglah ke sukumu, berdakwah di sana. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari datang bersama suku Ghifar, yang suku perampok, dan suku Aslam. Sampai penduduk Madinah itu takut gitu loh. Disangka musuh mau nyerang. Waktu itu umat Islam masih lemah. Ini inspirasi buat saya. Saya, kalau bukan kita, kata orang Betawi, siapa lagi mau jaga kampung kita? Inspirasi juga ini. Betul. Saya pikir, kalau bukan suku saya, suku mana lagi yang peduli sama suku Chinese? Sebab gini, suku Cina itu unik. Sampai kemarin yang syahadat di sini, itu saya tanya, kenapa nggak mau syahadat sama Ustadz kampung? Si Mister mana mau, katanya. Mana mau kok, katanya. Makanya saya ajak ke Koko sini, sama-sama sipit. Gitu. Jadi orang Cina itu lebih menghargai sesama Cina. Kenapa? Karena dalam pandangan orang Cina tadi, orang Cina, orang pribumi negatif kan gitu. Negatif kan gitu. Iya, apalagi saya mandangnya. Orang Islam itu bego banget sih. Buku tebal segini dihafalin. Gitu kan. Ditambah lagi buku kitab-kitab begini nih, kuning katanya. Udahlah yang segini nih gondrong, saya nggak bisa baca gitu. Terus hurufnya keriting gitu kan. Bacanya kebalik gitu kan ya. Ya kan, ditambah lagi yang gundul, keriting pula gitu. Aduh, orang Islam nggak ada kerjaan, saya bilang. Kan dipikirnya ya. Ternyata anak saya sekarang menghafal Quran, hafiz anak saya. Anak saya hafiz Quran. Anak saya hafiz Quran. Berarti TMI itu adalah terinspirasi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata di perjalanan kan saya dirikan bareng Aldi ya. Aldi orang Bengkulu. Cuma Aldi ini keras. Jadi dia nggak bisa nanganin mualaf, saya suruh pilih. Yang mau stay di TMI, ente atau aneh gitu. Kalau misalnya ente mau stay, aneh keluar. Dirikan lagi. Kalau ente nggak mau stay, berarti aneh stay. Tapi tetap ini jasa kita berdua. Nah, di TMI awalnya kita ingin ngejaring Tionghoa Muslim. Agar bisa jadi Muslim, sederhana sekali. Bisa baca tulis Al-Quran, ngerti dalil tentang ibadah, gitu kan. Terus juga bisa berdakwah di keluarga, kayak gitu. Tapi dakwahnya nggak keras. Haram, ente nar, finnar, enggak. Ini haram, itu nggak boleh, jangan. Tapi berdakwalah dengan seperti yang Rasulullah lakukan, dengan akhlak, dengan istiqomahnya, kayak gitu. Nah, di perjalanan kita ceritanya malah ketemu orang mualaf selain Muslim, selain Cina. Nggak masalah lah. Yang penting Cina dan mualaf. Ternyata tambah pula orang yang sudah Muslim dari kecil baru mau belajar Islam. Udahlah nggak apa-apa. Sekalian kita ambil konsep pembauran yang dulu pernah dicanangkan oleh Pak Harto. Supaya antara Chinese dengan pribumi ini tidak ada
dinding pemisah. Oh, Masya Allah. Berarti Islam itu menyatukan Iya. benar-benar ya. Konsep pribumi ini sering dikatakan negatif. Enggak, pribumi enggak negatif. Pribuminya di Australia apa? Aborigin. Aborigin, kayak gitu. Jadi pribumi itu tuan rumah ya, Betul. bukan negatif ya. Betul. Ubah mindset kita, ubah. Masya Allah. Pribumi yang punya rumah, kayak gitu. Makanya kenapa di TMI juga kita akan menghapus dinding pemisah antara pribumi Ah, dan Chinese, terutama yang Muslim. Kita fokus ke yang Muslim dulu ya. Nah, kalau kita bisa gandeng yang di luar Muslim, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita fokusnya ke sana Muslim gitu. dulu ya. Kita kan sesuai dengan visi misinya. Ya. Tionghoa Muslim dan keluarga kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang di Semarang kita mendirikan sekolah mualaf Indonesia. Tahu modalnya berapa? 300.000. Kita buka pendaftaran yang masuk 40 orang. Per bulan kita keluar 7 sampai 10 juta. Masya Allah. Lain event tahunan. Event tahunan tuh bisa 25, 17 juta sekali event. Desember ini kita ada event insya Allah. Masya Allah. Tadi saya dengar laporan baru dapat 500.000 buat event. Ini udah masuk Desember kan? Kita biasanya di tanggal 15 atau 20 udah event. Paling enggak 17, 25 juta. Bismillah kita jalan. Allah tolong. Termasuk ini stable. Ini stable sederhana. Stable ini ya. Di sini sudah ada 4 kuda. Oh. 5, sorry. Baru datang semalam jadi lupa. Nah, terkait dengan stable nih. Nah, Kan kita unik ini benar. Uniknya, kuda yang datang semalam itu kuda datang, itu saya dalam kondisi nggak punya uang. Tanggal 28 kemarin, saya itu udah nggak belanja ke pasar. 27 atau 28. Tapi semalam, saya bisa bayar kuda. Mas, Tapi belum bisa belanja. Tadi pagi baru belanja ke pasar. Jadi kulkas nggak ada lauk. mas. Dan saya sering, anak saya kadang ngomong, Bi, di kulkas udah nggak ada lauk. Oh iya, ya sudah ya, bismillah kita. Mau beli telur dulu ya, setengah kilo dulu. Sering saya. Gitu. Padahal perawatan kuda, satu kuda kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta. Irit-iritnya 1,5 juta. Masya Allah. Sekarang di sini ada 5 kuda. Dan salah satu kuda yang istimewa, nah namanya Ani Jamilah, semalam baru datang, makanya saya kurang tidur. Yang gambir, warna gambir. Boleh, nanti kita lihat ke situ boleh ya? Boleh. Boleh ya, Nah, nanti sambil itu- ngobrol-ngobrol di sana Itu kita. saya dapat dalam kondisi nggak punya uang. Dan saya bisa bayar ternyata. Masya Allah. Ternyata saya bisa bayar gitu. Luar biasa Dari ya. mana jalannya? Saya nggak Allah. miara tuyul, apalagi babi ngepet, apalagi tuyul yang naik babi ngepet saya nggak punya. Kalau istilah kata di sini bujang atau mojang yang naik kuda banyak. Iya, iya. Tapi kalau tuyul naik babi ngepet saya nggak punya. Disitulah rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Walaupun saya belum belanja ke pasar, saya bisa beli kuda. Masya Allah. Artinya apa? Amanah dari Allah. Betul. Dimampukan seperti itu. Gitu sepertinya. Oke kok, kita ke sana kali kok ya, sambil lihat ya, stable-nya seperti apa. Wah, Masya Allah. Nih kuda nih. Saya sih pakai kuda sandal ya, tapi unik kuda saya. Dia bisa salim. Satrio, salim. Nah, bisa salim deh. Roma, Lagi. ini kuda alfanya. Roma. Ngambek. Sadar kamera dia. Salim. Sini, atas. Ini namanya siapa? Sadar kamera. Ini Roma nih, Ini kuda Roma. alfanya. Agresif, dia agresif. Ini alfanya. Ini udah berapa lama di sini, Pak? Ini. Kalau di sini baru dari Ramadan, tapi saya sendiri megang kuda udah 2 tahun. Oh. Fokusnya. Kuda ya. Langsung fokusnya ya. Roma, Masya Allah. good boy. Itu gimana kok bisa suka sama kuda gitu? Gimana kok? Kuda itu kan hewan yang luar biasa. Sini aja. Nah, di situ, saya di sini kalau Kuda Jangan luar terlalu biasa. dekat. Jangan terlalu dekat. Sini aja. Terus Jadi kuda itu luar biasa. Di sini ubun-ubunnya ini ada keberkahan. Jadi kalau ketemu kuda itu diusap ubun-ubunnya. Maka kita juga adabnya tidak boleh memukul ubun-ubun. Salim. Masya Allah. Oh iya. Kalau ini namanya siapa? Ini Satrio. Ini maskotnya. Oh, maskotnya ini. Tapi alfanya dia. Oh iya. Adanya stable itu untuk Roma. Oh. Jadi bikin Roma. Kuda itu hewan yang unik. Di ubun-ubunnya itu ada
ada keberkahan. Dan ada ulama yang bilang bahwasannya laki-laki yang berkuda itu lebih kuat berapa kali lipat daripada laki-laki yang tak berkuda. Benar. Gitu. Saya Dan setuju. ini juga bermain-mainnya kita dengan kuda dan memanah itu dinilai pahala. Nah, kalau Betul. Satrio unik. Satrio kalau dipukul pantatnya dikasih. Oh gitu. Pantatnya dikasih. Garuk pantatnya. Tetap dikasih. Garuk. Tetap dikasih. Biar ini berbalik ntar. Oke. Berarti ini kegiatan berkuda ini di sini rutin atau gimana? Rutin tuh, bisa bisa buka. buka. Bisa. Satrio bisa, sering kabur. Jadi membuka. Satrio ini masih bocah. Mengerikan juga. Ini masih bocah. Oh, Ini bocah segini. baru mau dewasa 3 tahun setengah. 3 tahun setengah belum. Jadi dia kalau misalnya buka pintu kayak gini, "Mak, gua mau lari, mau main." Langsung brrr gitu. Kita tangkap kejar-kejaran. Oh gitu. Iseng dia. Berarti ini kegiatan berkuda di sini rutin atau gimana? Rutin. Sebenarnya dirikan Satrio, Mas Sidik, diikat aja Satrio takut lari. Itunya pintunya. Nah, ini groomernya nih. Oh, Masya Allah. Pinter groomernya. Jadi sehari-hari sih untuk keluarga, untuk saya kayak gitu kan. Itu kan saya bikin rumah di sana. Oh. Rumah Stella. Sederhana, sewa tanah ini. Hmm. Ya tadinya sih ngajak teman-teman, yuk kita yuk ini dirikan stable yang murah, kalau perlu gratisin untuk santri gitu. Wow. Tapi nggak ada yang nyambut. Oh gitu. Akhirnya perlahan-lahan. Caranya gini, saya bawa santri tahfiz main kuda di Daku. Oke. Saya bikin main kuda, dia seneng. Turun ngos-ngosan saya bilang, mau nggak? Kalau Abi punya kuda, kalian main di tempat Abi. Mau, Bi? Wah. Amin. Sayang saya bawa 4 waktu itu. Ah, Di Amin, di Jawa saya punya 4. Masya Allah. Kalau saya bawa 20 atau 50, enak kan gitu. Cuman semalam nambah 1 jadi 5. Nambah 1 ya? Gitu. Nambah Ani. Ini kan Roma. Ini Roma. Ramadan dipanggil Roma. Roma tak lengkap tanpa Ani. Maka saya bawa Ani Jamilah. Ani, ini baru datang semalam. Ani Jamilah. Putih ya nih. dia ya? Gambir, namanya Gambir. Oh. Gambir, semua putih, Berarti ini semua betina, gading betina semua, ya? semua. Iya betina. Makanya lagi agak-agak gimana gitu kudanya. No, Satrio mulai mau ngasih pantat. Oh, ngintip Ani dia. Ngintip Ani, hey, genit ya. Udah mulai dewasa soalnya. Tapi kegiatan di stable ini berarti setiap hari apa kok? Kalau untuk Saya tiap hari. kalau di untuk sini. umum maksudnya untuk santri atau Terserah, tiap hari. Yang penting janjian. Kalau kosong masuk. Atau mungkin ada yang pakai tapi bisa diatur waktunya masuk. Saya kan bisa perkirakan berapa orang yang mau main, berapa waktu yang di ini kayak gitu. Enggak, paling digigit doang. Pelangi dikit lah. berarti Oh, kalau- iya. gimana? Nah, kuda nih bisa untuk terapi ruqyah, Oh gitu. penyakit ain, Hah? terus juga buat terapi autis. Gimana caranya itu? Ditunggangin aja. Jadi masing-masing penyakit yang ada atau keluhan yang ada itu di ini sesuai kudanya beda-beda. Oh. Nah, kalau kita untuk autis ada di sana tuh. Kasihan tuh dia lagi di luar. Sambil Kandangnya maksudnya ruqyahnya itu sambil dibacain ayat-ayat Quran. Bismillah aja, dia naik sendiri juga. Kalau ada jinnya mau muntah. Tadi yang main pagi ada jinnya, begitu naik mau muntah. Oh gitu. Biasanya kita naikin udah. Dia Terus udah. Itu yang sering tuh kayak gitu di Bismillah. sini. Ah, Maksudnya sering, naik Mas. terus tiba-tiba Sering, muntah gitu. Sering. Oh, berarti Sering jin itu kalau nggak menurut suka sama kuda ya? Oh, dia langsung hilang itunya, tenaganya. Jadi kalau setan atau jin terbang di atas kuda jatuh. Hilang. Bahkan selama mencium bau kuda atau mendengar ringkikan kuda, rumah itu diberkahi. Setan nggak mau. Kayak gitu. Iya, kecuali setan yang kaki 2. Nah, itu repot tuh. Kuda terapi di sana. Yang kuda terapi. Bisa ke sana ya? Ke sana ya. langsung ke sana. Nah, kalau yang ini kok? Ini untuk terapi. Ini kuda kalau bilang mah kuda Jawa Timur, Banyuwangi. Kuda barang orang bilang. Maksudnya Tapi untuk terapi gimana kok? ini bisa untuk terapi ruqyah. Oh. Dia reaksinya langsung kalau misalnya ada yang ada gangguan jin. Dan juga untuk orang autis. Nah, ini autis naik ini. Karena ini nggak bisa lari. Sobri mau nyapu. Stop. Goodbye. Maksudnya orang autis itu gimana? Ya kok? autis nggak bisa bicara atau nggak bisa jalan. Itu langsung sembuh atau ke proses. proses Proses lah. ya? Proses. Ini Tapi Sobri. pernah ada yang sampai sembuh gitu di sini. Alhamdulillah pembendaharaan katanya nambah yang bisu, yang susah bicara. Kalau yang autis
minimal agak mendingan gitu. Terus kalau yang ada gangguan jin, ya dia muntah. Nah ini kalau ada yang gangguan jin digalak, bisa gigit, bisa nendang. Oh gitu. Gitu. Jadi sesabar-sabarnya ini, kalau misalnya ada yang gangguan jin, biasanya nendang atau gigit dia. Makanya kita hati-hati kalau mau ngerukyah dengan kuda. Jadi nggak setiap kuda itu bisa untuk digunakan untuk merukyah, juga tidak bisa untuk terapi. Ada ininya, Berarti spesifikasinya sendiri. kalau teman-teman pemirsa wakaf mau datang ke sini, Mangga, silakan. silakan ya. Saya. Nanti saya boleh nggak retain nomor di nomor Boleh ya, saya retaikan ya. Boleh. Karena ini luar biasa banget tuh. Jadi tempatnya itu memang dibuat sesederhana mungkin ya. Iya. Yang penting bisa Ah, jalan. karena gini, kalau dibikin bagus selain mahal, saya uangnya ya boleh dikatakan diusung sendiri gitu kan. Tadi saya bilang kan Iya. tanggal 28 nggak belanja, ternyata semalam Masya bisa Allah. beli ani. Nih, Kan beliau gitu kan? nih, kan. Beliau Jadi- perjuangan untuk dakwahnya sampai segini loh. Ya kan? Jadi kadang Masya kuda Allah. makan di rumah itu Iya. makan seadanya deh dulu gitu. Soalnya kuda nggak bisa dibilangin, suruh puasa nggak bisa. Ya iyalah. Kalau keluarga kita puasa dulu ya, mau gitu. Jadi di sini saya memang sengaja supaya nggak kesan mahal. Jadi kalau emang mau infak monggo gitu. Kalau emang mau bayar tiket ya monggo, terserah. Kadang Terserah ya. terserah seininya gitu. Ya, Mau ngasih infak lah gitu. ya buat kelangsungan berkembangnya ini kan. Jadi kalau kenapa orang tuh nggak mau ya nyediain stable kayak gini atau mau mana, apalagi gratisan, apalagi infak sesukanya Iya, gitu kan. Karena memang perawatan kuda kalau kita runut-runut itu antara 2 juta Mahal. sampai 2,5 juta. Betul. Seminim-minimnya itu 1,5 juta satu kuda. Kalau ada 5 berarti sudah Wah, udah, ya udah kerasa udah kelihatan kayak kan. gitu kan. Belum lagi sewa tempat dan sarananya gitu. Pasir ini kan belum rapi semua kan, Betul, kicil-kicil lah gitu. Ya, memang kalau ya dakwah itu ya begitu. Salah ya. Nah, sahabat pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, ya hari ini kita belajar sama Ko Ajis ya terkait dengan perannya beliau ini di dalam Islam. Nah, kita yang Muslim dari kecil ya, dari kecil kita belajar ngaji, belajar sholat gitu kan. Kita introspeksi diri seperti apa peran kita dalam Islam. Sudahkah kita berperan ya? Atau belumkah kita berperan? Ataukah kita baru setengah-setengah berperan? Nah ini Ko Ajis nih, Masya Allah ya. Sejak beliau memutuskan untuk jadi Muslim, langsung beliau mengambil perannya bahwa memang di dalam Islam itu tidak ada jual beli yang rugi. Ya, sama Allah itu nggak ada jual beli yang rugi. Nah beliau, Masya Allah bisa membangun stable yang katakanlah masih dikatakan sederhana gitu kan. Tapi mudah-mudahan dalam tayangan ini kita bisa atau dilihat donatur-donatur yang memang tertarik dengan idenya Ko Ajis ini ya. Mudah-mudahan. Terima kasih sahabat dan pemirsa Wakaf. Terima kasih Ko Ajis. Iya, Mudah-mudahan istiqomah dalam Amin, dakwahnya ya. Nggak mau dicium dia. Atau nyium dia. Saya lus-lus aja. Di sini, sunnahnya sini. Oh, sini Ini ya? berkahnya sini. Masya Allah. Dia diam. Nggak gigit. Kalaupun Mudah-mudahan gigit bisa cuman beli, Pak. gitu. Nggak bisa beli, nah, amin. Insyaallah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.